Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furuihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Syair Fasyar'u Toha Ahmad al-Muhtari bakin li yaumil hasri wal qarari. Oh ya, lupa itu. Fasyar'u Toha, maka ada pun syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha yaitu Toha. Jadi nama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak ya. Termasuklah Toha, termasuklah Ahmad, Muhammad, Hamid, dan lain sebagainya ya. Kalau nak ngapalin, dia palin lah Pak Sekdes. Salah satu paling mudah jadi wali ngapalin itu Pak Sekdes. Kalau mau, asal tidak pening ya. Fasyar'u Toha, maka ada pun syariatnya Toha, rupanya Ahmad yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhtar itu dipilih bakin dengan selama-lamanya liyaumil hasri, untuk hingga hari dikumpulkannya, wal qarari, dan juga hari di ketetapan. Artinya begini, syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat penutup terlengkap. Nah, dari mulai syariat baginda Nabi Adam hingga syariat baginda Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu pokoknya semuanya sudah terangkum di syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga semua kitab-kitab yang ada, yang jumlahnya 104 itu termasuk suhuf itu. Nah, walaupun yang kita wajib hafal ya 4 saja. Nanti kalau suruh hafal banyak-banyak Pak Janis sudah hafal-hafal, tambah pening ya kan. Nah, itu sudah diringkas ataupun dimaktubkan di dalam kitab Al-Quranul Karim yang menjadi syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nggak ada lagi kok syariat baru. Ya. Syariat baginda Nabi adalah bakin liyaumil hasri wal qarar. Jadi sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya baginda Nabi itu tetap hingga hari nanti dikumpulkannya para manusia dan juga hari-hari ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah memang betul-betul dipilih. Makanya dia itu rahmatan lil alamin gitu. Orang Islam nggak Islam tetap mendapatkan rahmatnya syariat Islam, mendapat rahmatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak umatnya Nabi, yang nggak Islam wae dapat rahmatnya Allah lewat agama Islam atau lewat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang Islam, nah, itu begitu. Sumaklam, maka lalu ketahuilah, anna audau jamil asma'il anbiya'i, sesungguhnya peletaan daripada semua nama-namanya para nabi itu ajamiyatun ajami. Ajam itu artinya bukan Arab gitu. Jadi seluruh nama nabi-nabi ya, itu bukan bahasa Arab. Illa arba'atun, kecuali cuman 4 nama seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya nabi itu 124.000, yang rasul itu jumlahnya 313, itu bukan bahasa Arab. Nah, itu diingat-ingat. Dan juga
semua muanya tuh belum tentu dari Arab. Nah, itu ya. Lah nama nabi dan rasul yang dia itu berbahasa Arab itu arbaatun cuman 4. Saya maka adapun 4 itu Arabiyatun bahasa Arab. Waya adapun 4 yang memakai bahasa Arab itu Muhammadun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Hudun dan juga Nabi Hud, wa Sholihun dan juga Nabi Soleh, wa Su'aibun dan juga Nabi Su'aib. Kulluha semua-muanya itulah tangsorifu tidak bisa ditasrif. Artinya isim ghairu munsorif kalau bahasa tata bahasanya. Apalagi itu Pak, kata Pak Janis. Pokoknya Pak Janis pernah dengar ada nama isim ghairu munsorif, tidak bisa tasrif gitu. Nasoro yang sunasron hada so liha yusolihu, tidak bisa kalau yang nama-nama ini namanya alam atau nama-nama gitu. Itu ghairu munsorif, tidak bisa ditasrif. Illa sab'ata kecuali 7 fatang sorifu maka bisa ditasrif bi jam'iha dengan semua muanya 7. Oh ya jama'uha mengumpulkan siapa musonef kepada 7, mengumpulkan kepada 7 apa qauluka ucapanmu sun samlahu. Ini bukan bim salabim loh Pak Janis. Ini singkatan nama-nama yang nama itu bisa ditasrif. Nah, itu ya. Shod, nun, swin, mim, lam, ha, gitu maksudnya. Nah, kayak huruf itu loh. Huruf-huruf kalau belajar tajwid itu loh. Nah, kan kalau samsiah, komariah, kan itu pada disingkat sifda, sana, kamjada, sasungkot sama. Nah, terus huruf kolkola, kot bujadin, nah kan gitu. Nah sama dengan ini disingkat sun samlahu. Bukan bim salabim loh Pak ya itu. Fasodu maka huruf sod itu singkatan li solihin untuk Nabi Soleh. Wan nunu dan adapun nun dari kata-kata sun itu linuhin untuk Nabi Nuh. Wasinu dan kata-kata shin, huruf shin itu li Syuaibin untuk Nabi Syuaib. Wasithun dan juga Nabi Sis. Wal mimu dan adapun huruf mim itu li Muhammadin untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang ini 7 ini bisa ditasrif. Walamu dan adapun huruf lam itu liluti untuk Nabi Lut. Walha'i dan adapun huruf ha, walha'u dan adapun huruf ha itu lihudin untuk Nabi Hud. Wahada dan adapun inilah keterangan itu ya adapun hada itu al-qaidatu qaidah al-mu'tabaru yang mu'tabar, yang umum, bisa untuk pedoman gitu. Fin nahwi di dalam ilmu nahwu. Lakin tetapinya fiadil mangdumati di dalam inilah nazom. Salah satu asma yang adapun 3 nama itu takra'u dibaca bitanwini dengan dikasih tanwin. Jadi ada dalam tata bahasa Arab atau nahwu sorob itu ada yang kalimat itu tidak boleh dikasih tanwin. Namanya isim ghairu munsorib. Nah, itu gitu ya. Itu namanya isim ghairu munsorib. Nah, terkadang ada di dalam bait itu atau di dalam syair yang harusnya nggak boleh ditanwin tetapi ditanwin. Lah itu yang seperti itu untuk mengenakkan bacaan gitu. Nah, sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi khusus di syair itu beberapa pendapat ulama itu diperbolehkan. Walaupun ibaratnya itu bahasanya ya, melanggar undang-undang gitu. Nah, untuk syair kan bebas. Nah, bahasa kita tuh pantun itu loh Pak Sekdes. Pantun kan kalau belakangnya semua, kalau un semua gitu maksudnya. Nah, itu untuk syair yang seperti itu
Walaupun dia itu melanggar kaidah nahwu, itu ada yang memperbolehkan. Waya adapun yang dibaca dengan tanwin itu Adamun Nabi Adam, wa Nuhun dan Nabi Nuh, wa Lutun dan Nabi Lut, wala salah satu asaro dan yang 13 itu takra'u dibaca bi ghairi tanwinin dengan tanpa tanwin. Waya adapun 13 yang dibaca tanpa tanwin itu Idrisu, Idris, enggak boleh Idrisin, Idrisan, Idrisun gitu enggak boleh. Wahudun, wahudu dan juga hud, nggak boleh hudun, hidin, hudan. Wa Ibrahima atau Ibrahimu atau Ibrahimi juga nggak boleh. Ibrahimun, Ibrahimin, Ibrahiman. Kamu cari di Quran tuh nggak ketemu kata-kata Ibrahim tuh yang ada tanwinnya, mimnya, atau dal itu yang ada tanwinnya, atau Idris dari esinnya lafat Idris itu ada tanwinnya, nggak bakal ketemu. Wa Ismailu dan juga Ismail, nggak ada di Quran wa Ismailun gitu atau Ismailin itu nggak ada. Wa Ishaq dan juga Ishaq, wa Yakub dan Yakub, wa Yusuf dan juga Yusuf, wa Ayub dan Ayub, wa Syuaibun dan Syuaib, wa Syuaibu dan Syuaib, wa Harun dan Harun, wa Dawud dan juga Dawud, wa Sulaimanu dan juga Sulaiman, wa Ilyasu dan Ilyas. Jadi nama-nama ini itu kalian kalau baca Quran itu nggak ada tanwinnya sama sekali, huruf akhirnya. Idris, sinnya ya nggak ditanwin, nggak ada. Idrisun, Idrisin nggak ada. Nah, Idrisu atau Idrisi. Hudun ya nggak ada, Hudu atau Huda, Hudi. Ibrahim ya ma atau mi atau mu, nggak ada. Ibrahimun gitu nggak ada. Nah, itu maksudnya yang 13 itu. Nah, Muhammadun lain tadi. Nah, dia munsorib tadi, boleh ada tanwinnya bisa ditasrif gitu. Ahmada yuhmadu, nah, boleh gitu. Hamida yuhmadu boleh jadi. Tapi kalau Ibrahim nggak bisa ditasrif, nggak ada madinya, nggak ada mudereknya dia gitu. Ismailu juga nggak ada. Nah, itu seperti itu maksudnya. Nah, sama dengan Janisun nggak ada, Janisu gitu. Namanya isim ghairu munsorib namanya Pak Janis itu. Jadi Janisa atau Janisi atau Janisu gitu. Atau ya dibaca Janis gitu. Tapi nggak ditanwin maksudnya. Kalau nak ikut itu. Kalau Al-Mu'allif rahimahullah. Wasamaniatu dan adapun yang 8 itu takra'u dibaca bisukuni dengan sukun. Wahwa adapun yang dibaca dengan sukun itu al-baqi yang selain 4 dan juga selain 13 tadi. Contohnya kasolihun seperti soleh. Solih itu boleh. Yunusu Yunus gitu boleh. Wa ghairuhuma dan selain itu. Yusuf. Itu termasuk yang boleh dimatikan huruf akhirnya gitu. Wadhalika dan demikian itu lidoruroti karena darurat. Qala sudah berkata siapa Al-Qasimu Qasim Al-Hariri milhatul i'rabi karena untuk cantiknya i'rab gitu. Ya, makanya ditanwin. Sebenarnya nggak boleh dalam kaidahnya karena termasuk isim ghairu munsorib gitu. Wa jaizun fi san'atis sya'ris sholaf ayasrifa syairula yang sorif. Nah ini apa dalilnya? Maksudnya menurut Qasim Al-Hariri, wajah isun dan dibolehkan visu anti syairi di dalam membuat syair apa solafu di as-solafu yang telah lalu. Ayasrifa jika ditasrif apa syairu syair lah yang sorifu yang tidak boleh dikasih tanwin. Jadi kalau syair-syair itu biasanya melanggar aturan dalam tata bahasanya, maka diperbolehkan gitu. Nah, itu seperti itu. Wa makna solafi dan adapun maknanya solaf ail almailu artinya yang condong anik tidali dari jejak ya apa? Garis tengah. Nah, jadi melanggar garis tengah gitu. Karena seharusnya tidak boleh tanwin kok dikasih tanwin.
Tapi kalau dalam syair itu diperbolehkan walaupun melanggar tadi. Nah, karena apa tujuannya? Untuk mengelokkan nada bahasanya gitu. Qala sudah berkata siapa Abdullah Al-Faqahi. Aida itoro artinya ketika terdesak atau darurat gitu. Atau terpaksa gitu. Apa syairu syair ila sorfi untuk mentanwin ma kepada kalimat la yang sorifu yang tidak boleh ditanwin sorofahu maka menanwinlah orang tersebut kepada kalimat tersebut li'anad dorurota karena sesungguhnya dorurat itu tarudul asyai menolak sesuatu ila asliha atau istilahnya itu tidak menyamai gitu ila asliha kepada aslinya. Wa aslul asma'i dan sesungguhnya asalnya nama-nama itu as-sorfu ditanwin. Lakin ad-daruratu tetapi karena darurat qatakunu terkadang ada apa asma itu mujibatun mewajibkan li sorfi untuk ditanwin. Li ajli iqamatil wasni untuk menetapkan tegaknya karena arahnya tegaknya wazan atau aturan. Wa imaman ul musorifu dan terkadang ada yang mencegah wa imamunia dan terkadang dilarang apal masrufu penanwinan fisorfi di dalam isim yang boleh ditanwin. Famadhabu Basriyina maka adapun madhabnya Imam al-Basriyin itu al-man'u melarang mutlakon dengan mutlak. Kalau menurut madhabnya Imam al-Basriyin ahli nahwu gitu, sebagian ahli nahwu itu beliau menolak tentang masalah bahwa isim yang harusnya tidak boleh ditanwin kok ditanwin itu ditentang oleh beliau karena menyalahi aturan. Kenapa kok begitu? Li'annahu karena sesungguhnya mentanwin isim yang tidak boleh ditanwin itu khuruju keluar anil asli dari pokok. Nah, biskhilafi sorfi berbeda dengan ditanwin apa al-mamnu'u sesuatu yang dilarang. Fa'innahu maksudnya dilarang untuk ditanwin. Fa'innahu maka sesungguhnya al-mamnu itu rujuun kembali ilal asli kepada asalnya wajawasihi ilal asli kepada asalnya gitu. Jadi sebagian lagi nggak boleh nanti menyalahi aturan gitu. Ya cuman terkadang ya untuk biar syair itu manis ya dikasih tanwin walaupun terkadang itu tidak ada tanwinnya. Wajawasihi dan membolehkan wajawazu dan membolehkan kepada menanwin siapa ba'duhum sebagian ulama nahwu mutlakon dengan mutlak. Wa ba'dhum dan sebagian yang lain lagi fisya wa ba'dhum dan sebagian lagi melarang fisyri di dalam syair. Intaha sudah selesai apa tentang perdebatan tentang isim ghairu munsharif yang ditanwin. Alaihimus salatu wassalamu wa alihim matamatil ayyamu. Alaihim itu atas para nabi dan rasul. As-salatu adapun tambahnya solawat keagungan, bertambahnya rahmat gitu dari Allah untuk para nabi dan rasul. Wassalamu dan juga keselamatan. Wa alihim dan juga kepada keluarganya para nabi dan rasul. Madamat selagi masih tetap apa al-ayyamu hari-hari yang ada. Jadi syair di sini atau nadim di sini memberikan sholawat dan salam kepada keluarganya seluruh nabi dan rasul selagi dunia ini, hari yang ada di dunia ini masih berlaku. Fadomiru alaihim maka adapun domirnya alaihim wa alihim dan domirnya lafat alihim itu rojiun kembali lil mursalina kepada para utusannya Allah
Wa qauluhu madamatil ayyamu, dan adapun ucapannya Nadim madamat selagi masih langgeng atau ada apal ayamu, hari-hari yang ada di dunia itu, di dunia ini. Adapun ma di sini itu adorfiyatu dorfiyah. Dorfiyah itu artinya itu menunjukkan waktu atau tempat. Masdariyatun yang golongan masdar, yang asli keluar dari kata-katanya. Wadama, dan kata-kata dama itu tamatun, sempurna atau terus menerus. Bimakna bakiyat, dengan makna langgeng atau tetap. Wal ayyamu, dan adapun hari itu jam'u yaumin, jamaknya lafat yaumin. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bihi dengan madamatil ayam huna di sini itu al waktu-waktu, wahina dan masa. Naharon baik itu siang karena adanya masa atau waktu, aulailan atau malam. Jadi maksudnya musonef itu memberikan sholawat salam juga kepada keluarganya para nabi dan rasul selagi masa di dunia itu masih ada, baik siang maupun malam. Wa makna hadal baiti, dan adapun maknanya inilah bait itu atlabu, mencari atau mengharapkan mingka darimu ya Allah wahai Allah, angtar kama jika merahmati siapa engkau wahai Allah, ulai kepada inilah semua atau mereka keluarganya para nabi dan rasul, birrahmati dengan rahmat, al makrunati yang dibarengi bitakdimi dengan keagungan. Jadi makanya biasanya memaknai sallallahu, kan, semoga Allah memberikan tambahnya rahmat keagungan, karena artinya yaitu ya atlubu minka ya Allah angtar hamaha ulai birrahmati al makrunati bitakdim. Ya Allah, kami mengharapkan kepadamu supaya engkau memberikan rahmat dan yang berserempaan dengan keagungan. Wa ing tu'minuhum, dan juga jika mengamankan siapa engkau hum kepada keluarganya para nabi dan rasul. Wa tahiyatuhum, dan juga penghormatan kepada mereka biti bitahiyatin, dengan sebaik-baiknya penghormatan, muddatu dawamil auqati, sepanjang lamanya waktu yang ada, wa asmani, dan juga zaman, wa baqaiha, dan tetapnya daripada zaman tersebut. Wada, dan adapun inilah apa? Pak D jaga pengajian gede, nggak tak telepon nah. Qolal mu'alif rahimahullah, madamal auqatu wal asman, wa baqaiha, dan juga tetapnya daripada zaman. Wahada, dan adapun inilah syair itu, waya syair itu anuskhotu, yang dinusah as-sohihatu, yang soheh min asli nadimi, dari asalnya Kiai Nadim. Wa amma wujida fi ba'di nuskhi, wa amma, dan adapun kalimat wujida yang ditemukan fi ba'di nuskhi di sebagian redaksi yang diganti, mingkaulihi, dari dawuhnya Kiai Nadim, madamatil auqatu, yaitu kata-kata madamatil auqatu wal ayamu, itu bidzikri lafdi, dengan menyebutkan lafat, bidzikril lafdil auqati, dengan menyebutkan lafadznya waktu, ma'akhat fil lafdin, dengan membuang lafadz lafdun, wa alihim, dan juga lafadz alihim. Fahuwa, maka adapun pembuangan itu tahrifin, untuk meringankan finusahi, di dalam penggantiannya. Qauluhum wa alihim, kata-kata wa alihim di sini itu maktufun, diatofkan, atof maktuf namanya tabe ya, ala domiri, atas domir fi qaulihi alaihim, dalam dawuhnya Kiai Nadim lafat alaihim. Wa adapun maktuf di sini itu bighairi a'adatil khafidi, tanpa mengulangi
huruf yang atau ngamil yang mengkhofatkan atau menjirkan. Wah, gak paham blas iki Pak. Apa iki Pak? Nahwu kabeh iki. Nahwu sorep semua ini Pak Sekdes. Wes pokoknya diwaca ya tulisannya ada. Wadhalika dan demikian itu menghilangkan pengulangan amil khofat itu jaizun diperbolehkan ingda Ibnu Malikin menurut Imam Alfiyah Ibnu Malik ya. Wafaqo dan juga cocok li Yunusa kepada Yunus al-Akhfasi wal kufiyina dan golongan ulama nahwu yang dari kufiyun. Wahtarohu dan memilihhu kepada mengulangi amil khofat siapa Abu Hayyan. Wa amma idza jumhuril basriyin dan menurut geng-gengnya ahli nahwu golongan Basrah fala yajuzu maka tidak diperbolehkan apa al-atfu mengatafkan ala dhamiril mahfudin atas dhamir yang dijerkan illa bi'iadatin kecuali dengan pengulangan illa bi'iadati amil khafdi kecuali dengan mengulangi amil khofat. Maksudnya gini, kalau ada jar majrur kok sudah dimudhofkan, itu tidak boleh lagi dimudhofkan dengan ma'rifat lagi gitu. Kecuali ada amil daripada jar lagi di situ atau amil khofat lagi. Contoh biasanya dulu, inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Lah itu nggak boleh kok fidinina wa jasadina gitu, nggak boleh. Sebelum huruf na di situ harus dikasih ngamil jawazim dulu atau ngamil kok ngamil jawazim, ngamil khofat dulu gitu. Tapi terkadang ya macam mana ya, malah disalahke. Sementing ngamin Mas Adat ya. Sawaun kana sama juga ada apa amil itu harfan berupa huruf atau isman atau isim. Nahwu faqala laha walil ardi. Nah ini faqala laha, ini tidak boleh, harusnya kan faqala lahal ard kan gitu. Maka nggak boleh, maka harus ada wawunya, harus ada lamnya itu loh. Faqala laha walil ardi gitu, harus ada lamnya itu, nggak boleh faqala lahal ard gitu, nggak boleh. Harus ada istinafnya dulu, memulai kata lagi yaitu huruf wawu, dan ada huruf jar lagi yaitu lam di sini lil arti itu. Ya itulah itu kan. Ini aslinya nggak boleh gitu. Ya, cuman kalau ada yang begitu biarin Kang Kamto. Ini pembahasannya gitu ya. Wa alaiha wa alal fulki. Nah, ini contohnya lagi. Maka harus ada huruf jarnya lagi. Contoh, inna nas'aluka salamatan fiddin. Nah, itu harusnya kan pada ditambahin na itu. Sebelum na itu harus ada ngamil lagi gitu. Wafidi, wafina gitu. Walal fulki qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika. Nah, itu contoh-contohnya. Harus ada ngamilnya ya. Qala sudah berkata siapa Ibnu Malik fil Khulasaati di dalam kitab Khulasah. Wa audu hafidin lada atfin ala dhamiri khaftin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman itqad ata fin natbi wan nasri sahihi musbita. Sudah pernah ngaji kitab Khulasah Subhan? Belum. Nah, ini di Khulasah ini ya. Nah, itu keterangannya seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.